Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiana dengan NIM 8040180452. Di sini saya akan memulai presentasi kami tentang keamanan sistem informasi fintech. Berikut adalah foto dan nama beserta NIM dari kelompok kami. Langsung saja, saya mulai dari pengertian fintech dan peran fintech. Apa itu fintech? Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti teknologi finansial. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Nah, apa saja peran fintech? Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen. Di antaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Nur Kusuful Qamari. Saya Siti Nur Kusuful Qamari, NIM 8040180107. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggiana. Yang pertama yaitu keuntungan dari fintech. Keuntungan fintech bagi konsumen, fintech memberi manfaat, mendapat pelayanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, pedagang produk atau jasa, fintech memberi manfaat, menyederhanakan rantai transaksi, menekankan biaya operasional dan biaya modal, membekukan alur informasi. Bagi suatu negara, fintech memberi manfaat, mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran ekonomi masyarakat. Di Indonesia, fintech turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI. Selanjutnya, keamanan sistem informasi. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Keamanan sistem informasi pada fintech. Dalam dunia digital, terutama fintech, yang dijaga atau dihindari adalah fraud atau kecurangan. Menurut data, tingkat kepercayaan orang Indonesia terhadap transaksi uang digital juga masih rendah. Fintech tercatat berkembang dengan baik di Indonesia sebagai sebuah teknologi yang dianggap dapat mempermudah segala transaksi finansial secara lebih modern. Pentingnya standarisasi keamanan untuk menjaga segala jenis keamanan data dan informasi digital. Perusahaan resmi yang bergerak di bidang fintech enabler di Indonesia juga menekankan pentingnya PCI DSS sebagai sebuah standar keamanan data dan informasi pemegang kartu kredit, ATM, debit maupun e-money. PCI DSS ini dipelopori dan didirikan oleh 5 jaringan pembayaran internasional: Amerika Express, Discover, JCB, Mastercard, dan Visa. Dengan sertifikat PCI DSS dan ISO 27001, keamanan akan dijaga dan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Regulasi fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia sendiri tertera dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari Bank Indonesia. Nah, berikut ini 3 alasan hukum tentang fintech di Indonesia. 1. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1822 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI 2016 tentang uang elektronik. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Regulasi yang dibuat pemerintah ini diharapkan agar para penyedia maupun pengguna fintech bisa melakukan berbagai aktivitas finansial dengan lebih nyaman dan aman dalam hal pengolahan data juga informasi pribadi Anda. Jenis fintech 1. Peer-to-peer atau P2P, lending dan crowdfunding. P2P, lending dan crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. 2. Manajemen risiko investasi. Di dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. Dan ketiga, payment, clearing, dan settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, dan settlement. Yang keempat, market aggregator. Jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.